Bukan. Artinya bebas kemana-mana. Iya. Baik, saya mau ke istrinya Agun. Yang mana istri Agun? Agun bekerja sebagai OB atau satpam? Sebagai cleaning service. Cleaning service. Iya. Office boy. Apa reaksi Anda ketika suami Anda disangka atau dituduh pertama kali? Pertama kali disangka saya sangat terkejut ya, sangat syok. Karena pada saat itu saya sedang hamil 7 bulan. Anak pertama kami. Kami menikah udah 1,5 tahun. Kami baru dikaruniai anak. Waktu itu saya hamil 7 bulan. Tiba-tiba suami saya ditangkap di Polda. Saya tahu itu udah tengah malam, tanggal 3 April. Tengah malam suami saya dibilangin dari Yayasan ISS, bilang suami ibu ada di Polda. Saya bertanya, emang kenapa suami saya sampai di Polda? Suami ibu melakukan kekerasan. Saya bingung, kekerasan apa ya? Apa suami saya berantem atau mukul anak sekolah? Pada saat itu masih belum jelas kasusnya seperti apa. Lalu tanggal malam itu kakaknya datang ke Polda. Dia mau ketemu sama suami saya. Tidak diperbolehkan ketemu sama penyidik. Katanya masih dalam pemeriksaan. Masa tengah malam pemeriksaan BAP? Pemeriksaan masih jadikan saksi pada saat itu. Terus hari Jumat abang saya datang lagi, masih belum boleh dipertemukan lagi. Sekitar asar itu boleh bertemu, suami saya udah dijadikan tersangka. Katanya suami saya melakukan kejahatan seksual terhadap anak sodomi gitu. Saya sangat syok, saya nggak percaya kalau suami saya melakukan seperti itu. Karena suami saya itu mengakui perbuatan itu karena dia disiksa oleh penyidik. Begitu penyidik itu banyak, ada 10 kalau nggak salah itu di surat penangkapan. Itu suami saya disiksa sama mereka sangat dahsyat. Mukulnya satu demi satu mereka mukul. Akhirnya suami saya pun nggak tahan dengan pukulan itu. Lalu suami saya pun terpaksa menandatangani surat itu. Itu pengakuan suami Anda kepada Anda? Iya. Diceritakan begitu? Suami saya bercerita ke saya. Emang waktu itu saya hari Senin nengokin, emang bekas luka pun masih ada. Dan dia merasa dadanya tuh sakit habis pukulan dari penyidik. Pukulannya pun nggak hanya semacam dengan pukul atau apa, sangat disiksa sampai habis-habisan. Makanya suami saya udah nggak tahan. Dan yang anehnya lagi, surat penangkapan itu pun dikasihnya bukan oleh kepolisian, tapi melainkan dikasih ke Yayasan ISS, atasan Agun, diberikan ke rumah. Itu pun udah tengah malam, Jumat malam itu. Karena waktu itu saya sedang hamil besar, jadi saya nggak bisa langsung nengokin. Hari Senin saya baru bisa nengokin. Kata penyidik hari Senin, suami ibu udah melakukan pelecehan seksual sodomi terhadap anak umur 5 tahun. Tapi ibu masih bisa nego katanya, kata penyidik. Bilang ke saya pun nggak bertanya nego itu apa. Saya langsung nengokin suami saya, dan di situ lebam-lebam suami saya masih ada bekasnya. Dan saya percaya kalau memang itu ada penyidikan, ada penyiksaan. Dan berapa hari kemudian berterus, ternyata emang ada salah satu tersangka telah meninggal karena penyiksaan. Suami saya melihat penyiksaannya satu persatu, semuanya sama teman-temannya. Temannya suami Anda yang meninggal?
Suami saya sih sama dia nggak kenal, kenalnya udah di tempat penyidikan itu baru kenal. Tapi Waktu tempat sama-sama. kerja itu nggak tahu siapa, belum kenal. Dan Nggak dia kenal lihat, dekat sama dia. Dan dia lihat di sisa. Yang lihat lah satu persatu juga. Terus apa harapan Anda sekarang setelah divonis 8 tahun? Ya, saya harap sepertinya fakta-fakta di persidangan semuanya tidak menyatakan adanya pelecehan seksual itu ya. Saya berharap, saya punya anak. Saya pun melahirkan tanpa suami saya. Sampai sekarang anak saya sudah 9 bulan. Saya harus menghidupi anak saya. Mungkin ini berat buat saya, tapi saya harus lewati semua ini. Saya harus berjuang buat anak saya. Tapi saya harus pengen keadilan di Indonesia ini. Tolong keadilan buat kami orang kecil. Kami ini orang kecil selalu ditindas. Saya yakin suami saya itu bukan pelaku, karena selama ini suami saya menyayangi saya. Setiap saya ke Cipinang, dia selalu menggendong anak saya. Tapi sekarang anak saya sudah mengenali, dia tidak mau digendong. Suami saya, pokoknya anak saya selalu bilang ke saya, jangan pernah sakiti anak saya. Apapun dia bermain apa, jangan pernah dilarang anak saya. Itu anak saya. Jadi mana mungkin dia mau menyelubi anak, sedangkan dia juga punya anak. Dia pasti akan terluka jika anaknya juga suatu saat digituin sama orang. Saya setuju jika memang sodomi ada, itu dihukum yang seberat-beratnya. Tapi tolong jangan orang yang tidak bersalah dihukum. Anak saya masih butuh kasih sayang seorang ayah. Mungkin masyarakat menilai suami saya itu penjahat. Pertama kali memang semua orang mengolok-olok saya. Tapi saya percaya pada suami saya. Saya tahu kebiasaan suami saya apa. Sampai sekarang pun suami saya bilang, kamu istri yang kuat. Saya berani sumpah, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia bilang seperti itu sekarang. Setiap saya ke Cipinang, saya selalu berdoa semoga Allah telah membukakan jalan buat saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan kebenaran ini segera terungkap. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Hanya itu saja yang... Baik.